Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang semangat untuk belajar. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi IP PBX atau VoIP di Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama adalah kalian membuat topologi. Topologinya adalah seperti berikut ini, sebuah router kemudian berhubung dengan switch. Routernya kita menggunakan tipe 2801 karena tipe ini yang mendukung untuk server IP PBX atau VoIP-nya. Kemudian untuk kliennya kita menggunakan 4 buah klien. Yang pertama yaitu IP phone 1, IP phone 2, IP phone 3 dan analog phone. Untuk analog phone-nya agar terhubung atau agar bisa berkomunikasi di jaringan IP PBX atau di jaringan VoIP membutuhkan sebuah perangkat tambahan yaitu home device atau VoIP device. Langsung saja kita buat topologinya. Silakan dibuka Cisco Packet Tracer-nya. Kita tambahkan sebuah router tipenya yaitu 2811 karena tipe ini yang mendukung untuk komunikasi IP PBX atau VoIP-nya. Kemudian tambahkan sebuah switch. Di sini saya menggunakan tipe 2960. Kemudian tambahkan 3 buah IP phone. Kemudian sebuah analog phone. Untuk analog phone-nya agar bisa berhubung dengan VoIP kita butuhkan perangkat VoIP device. Kemudian hubungkan router dengan switch dengan menggunakan kabel strike. Pilih router, kemudian pilih port Ethernet 0.0 atau port Ethernet 0.1. Kita menggunakan port yang 0.0, kemudian pilih switch menggunakan port Ethernet 0.1. Kemudian untuk IP phone terhubung ke switch dengan menggunakan kabel strike juga. Pilih IP phone ya, kemudian pilih switch, kemudian pilih port Ethernet 0/2. Begitu juga dengan IP phone kedua. Klik IP phone, pilih switch, klik switchnya, pilih port 5/3. Untuk IP phone ketiga sama menggunakan kabel strike, klik IP phone 3, pilih switch, pilih port Ethernet 0/4. Kemudian untuk home voice-nya atau VoIP device-nya berhubung ke switch kita menggunakan kabel strike juga. Klik home voice, kemudian pilih Ethernet, kemudian berhubung ke switch pilih port Ethernet 0/5. Kemudian untuk analog phone berhubung ke home VoIP-nya kita menggunakan kabel namanya phone. Pilih kabel phone, klik analog phone-nya, pilih port 0, kemudian dihubungkan dengan home VoIP-nya, klik home VoIP, kemudian klik atau pilih phone-nya. Untuk topologinya sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya kita konfigurasi. Yang dikonfigurasi adalah pertama kita konfigurasi routernya dulu, yang meliputi konfigurasi pertama konfigurasi IP address. Untuk routernya kita menggunakan IP yaitu 192.168.70.1/24. Kemudian untuk IP kliennya nanti secara otomatis. Kemudian untuk nomor telepon dari IP phone dan phone analognya kita konfigurasi dengan nomor telepon 101, 102, 103, dan 104. Nanti juga akan didapatkan secara otomatis dan secara acak. Oke, kita lanjutkan.
apa cukupnya, yaitu kita konfigurasi IP address terlebih dahulu di routernya. Klik routernya, kemudian pilih tab CLI. Kalau ada pesan seperti ini, maka ketikkan saja no, kemudian enter, dan enter lagi. Kemudian ketikkan enable atau boleh disingkat dengan EN, enter. Kemudian ketikkan configure spasi terminal atau boleh disingkat dengan con spasi T, enter. Kita konfigurasi IP address-nya yaitu di port FA0/0. Kita masuk ke interface FA0/0 dengan perintah int atau interface spasi FA0/0, enter. Kemudian IP spasi address spasi IP address-nya 192.168.70.1 spasi subnet mask-nya 255.255.255.0, enter. Kemudian ketika no shutdown yang berfungsi untuk mengaktifkan interface FA0/0, kemudian enter. Kemudian keluar dari interface FA0/0 dengan perintah exit, enter. Kita sudah selesai mengkonfigurasi IP address di router. Langkah berikutnya yaitu kita mengkonfigurasi DHCP server di routernya. Fungsi dari DHCP server ini agar routernya nanti meminjamkan IP address kepada kliennya. Kliennya berupa IP phone dan analog phone tadi, dengan perintah sebagai berikut. Langsung saja kita konfigurasi di routernya. Kemudian pilih tab CLI, ketikkan IP spasi DHCP spasi full spasi voice, kemudian enter. Kemudian ketikkan network spasi 192.168.70.0 spasi 255.255.255.0, enter. Kemudian ketikkan default router spasi 192.168.70.1, enter. Kemudian ketikkan option spasi 150 spasi IP spasi 192.168.70.1, enter. Kemudian exit. Sudah selesai kita mengkonfigurasi DHCP servernya yang berfungsi untuk memberikan atau meminjamkan IP address kepada si kliennya. Langkah berikutnya yaitu kita mengkonfigurasi service IPTBX-nya atau service VoIP-nya atau service teleponi service-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan dibuka routernya, klik routernya, kemudian masuk ke tab CLI, kemudian ketikkan teleponi service. Di enter, ini akan masuk ke mode teleponi. Kemudian ketikkan IP spasi source address spasi 192.168.70.1 spasi port spasi 2000, di enter. Kemudian ketikkan max dn spasi 4 karena kita nanti membuat nomor telepon atau dia numbernya 4 nomor. Kemudian enter. Kemudian ketikkan max iPhone
spasi 4. Karena kliennya ada 4, maka di sini kita tuliskan max eponnya 4. Kemudian auto spasi assign 1 to 4, kemudian di enter. Nanti nomor teleponnya akan kita berikan kepada klien secara otomatis dan secara acak. Kemudian ketikkan epon cn spasi 1, enter. Kemudian ketikkan number spasi 101, kemudian di enter. Nanti nomor telepon yang pertama yaitu kita beri nomor telepon 101. Kemudian ketikkan lagi epon cn2, kemudian enter. Kemudian ketikkan number spasi 102. Nomor telepon yang kedua yaitu dengan nomor telepon 102. Dan ketikkan lagi epon cn spasi 3, enter. Dan ketikkan number 103, enter. Untuk nomor telepon yang ketiga yaitu 103. Kemudian ketikkan lagi epon cn spasi 4, enter. Kemudian ketikkan number spasi 104. Ini untuk nomor telepon yang keempat yaitu 104. Kita sudah membuat nomor telepon dari nomor telepon 1, 101, nomor telepon 2, 102, nomor telepon 3, 103, dan nomor telepon 4, 104, karena ada 4 klien atau 4 telepon. Kemudian ketikkan exit, enter. Langkah yang berikutnya yaitu kita konfigurasi switch-nya. Di dalam konfigurasi switch ini kita membuat sebuah VLAN. Saja kita mulai. Silakan diklik switch-nya, kemudian masuk ke tab CLI. Ketikkan enable, kemudian ketikkan lagi configure spasi terminal, enter. Kemudian ketikkan interface spasi ring spasi FA0/1 sampai 24, enter. Kemudian ketikkan switch port mode spasi access, enter. Kemudian ketikkan switch port spasi voice spasi VLAN 1, kemudian di enter. Kemudian exit. Di sini kita semua interface yaitu dari FA0/1 sampai 24 kita masukkan ke dalam mode akses, yaitu mode VLAN dengan namanya voice, VLAN voice dengan nomornya adalah 1. Kita selesai, kita tutup. Kemudian langkah berikutnya kita cek kliennya. Pastikan nanti klien yaitu IP phone dan phone analognya mendapatkan IP address secara otomatis, yaitu mendapatkan IP address 192.168.70.2 sampai 192.168.70.26, dan dicek juga IP phone dan analog phone-nya mendapatkan nomor telepon yang sesuai kita konfigurasi tadi, yaitu 101, 102, 103, dan 104. Oke, langsung saja kita cek
di kliennya, silahkan dibuka lagi, terus pakai ke sana. Jangan lupa untuk klien kita tambahkan dulu atau colokkan dulu powernya atau adapternya. Klik IP pon 1, masuk ke tab fisikal, kemudian di bawah sini ada powernya, kamu geser aja, dicolokkan ke port powernya. Kemudian untuk IP pon 2 juga sama, dicolokkan adapternya. Untuk IP pon ketiga juga sama, dicolokkan juga adapternya atau powernya. Sedangkan untuk home VoIP-nya kita tambahkan IP servernya. Kita klik home voice-nya, klik, kemudian masuk ke tab config, bagian server address, silakan dimasukkan IP address dari router, yaitu 192.168.70.1 dan di enter. Kemudian kita close. Setelah kita tunggu beberapa saat, kita cek IP address dan nomor telepon setiap klien. IP pon 1 dia mendapatkan IP address 192.168.70.3 dan mendapatkan nomor telepon 102. Kita beri label dulu IP address 192.168.70.3 dan mendapatkan nomor telepon 102. Kemudian kita cek IP pon kedua. Dia mendapatkan IP address 192.168.70.4 dan mendapatkan nomor telepon 103. Ini mendapatkan nomor telepon 103. Kita beri label juga 192.168.70.4 dengan nomor teleponnya 103. Nomor teleponnya 103. Kemudian kita cek untuk IP pon yang ketiga. Dia mendapatkan IP address 192.168.70.5 dan mendapatkan nomor teleponnya 101. Ini 101. Kita beri label juga 192.168.70.5. Nomor teleponnya 101. IP pon ketiga, IP-nya 70.5, nomor teleponnya 101. Kemudian yang terakhir kita cek analog ponnya atau home VoIP-nya. Untuk analog ponnya, dia mendapatkan IP address 192.168.70.2 sedangkan nomor teleponnya mendapatkan 104. Ini nomor teleponnya 104. Kita kasih label juga IP address 192.168.70.2 dengan mendapatkan nomor telepon 104. 70.2, nomor teleponnya 104. IP address dan nomor telepon dari setiap klien ini dikasih secara otomatis dan acak oleh
routernya, karena kita konfigurasi di bagian DHCP server tadi dan di bagian teleponi service. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita melakukan uji coba, yaitu dengan cara berkomunikasi antar klien. Misalnya dari IP PON 1 menghubungi IP PON yang kedua. IP PON 1 menghubungi IP PON kedua. Diklik IP PON 1. Di sini juga saya klik IP PON 2. IP PON 2 dan ini IP PON 1. Masuk ke mode GUI. Ini juga GUI. Dari IP PON 1 ingin menelepon IP PON yang kedua. IP PON kedua yaitu nomor teleponnya 103 dari IP PON 1 itu dengan nomor telepon 102. Ketikkan nomor telepon dari IP PON kedua yaitu 103 103. Kemudian kita enter atau diklik gagang teleponnya. Nah, di sini terlihat menyala ada panggilan dari 102 yaitu IP PON yang pertama. Kita buka. Nah, ini berarti sudah connected antara IP PON 1 dengan IP PON yang kedua. Sudah bisa terhubung atau berkomunikasi. Untuk mengakhiri tinggal aja ditekan escape. Nah, atau kita coba lagi sebagai contoh IP PON 3 menelepon. Buka IP PON 3, masuk ke tab GUI, kemudian buka analog port, masuk ke tab GUI juga. IP PON 3 menghubungi analog port dengan nomor telepon 104. Dari IP PON 3 ketikkan 104. Kemudian enter. Di sini terlihat ada panggilan from 101. 101 adalah nomor teleponnya IP PON 3. Untuk mengangkat tinggal aja diklik gagangnya atau enter. Ya, sudah connected. Akhiri dengan escape. Ya, selesai. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Kita sudah belajar bagaimana mengkonfigurasi IP PBX atau VoIP di Cisco Packet Tracer. Semoga pada pertemuan hari ini bisa menambah ilmu buat kalian semua. Dalam penyampaian tadi mungkin ada yang kurang berkenan, ada salah katanya, mohon dimaafkan dan dihibahkan. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.